Salam, selamat pagi. Atas nama Majelis Jemaat GKST Gloria Jakarta, kami mengucapkan selamat beribadah dalam persekutuan virtual melalui ibadah live streaming saat ini. Semoga kita semuanya, dimanapun berada di rumah ataupun di tempat masing-masing, akan dapat mengikutinya dalam kerendahan hati dan ketulusan dan kesungguhan dan kerinduan beribadah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara-saudara yang berkenan untuk ikut serta dalam ibadah live streaming ini, dan secara khusus kepada saudara-saudara yang berasal dari jemaat yang lain, namun ikut serta dalam ibadah pada saat ini. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada keluarga Yayasan Al-Safan, anak-anak Al-Safan. Halo anak-anak Al-Safan. Kiranya kita dapat beribadah bersama-sama dalam kesatuan kasih Kristus yang luas itu. Mari kita mempersiapkan diri sebelum kita masuk dalam ibadah. Kita teduhkan diri sejenak, kita masuk saat teduh. Mari kita bangkit berdiri. Marilah kita bersorak-sorak untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Serta jiwa tunduklah menghadap Dia. Berilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Kami menanggalkan hasrat sia-sia, keinginan manusia. Jiwa raga kami hidup seluruhnya, Tuhan Allah yang mempunya. Dikau yang esa, patut dimuliakan sederhana Allah. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera atas kamu dari Allah Bapa kita, dan dari Yesus Kristus Tuhan, dan dari Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Jalan selamat bahkan, jangan sesat dengan sabdanya. Hai, marilah segera. Sunnah kita semua, bebas dosa, hati pun tenang, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Hai, marilah kecil dan besar, biar hatimu benar. Pilihlah Yesus, jangan gentar. Hai, mari datanglah. Sudah
bebas susah hatiku tentram bersama Yesus dalam terang di rumah yang kekal. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara, dengarkanlah hukum Allah yang dibacakan dari Keluaran 20 ayat 2 sampai 17 demikian. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Jemaat, setelah kita mendengarkan hukum Allah, di dalamnya nyata segala dosa dan pelanggaran kita kepada Tuhan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. 1 Yohanes 1 ayat 10. Saudara-saudara, diberi kesempatan kepada kita untuk merenungkan hidup kita dan perbuatan-perbuatan kita. Marilah kita mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam Yesus Kristus,
Kami mengaku kepadamu bahwa dalam hidup kami telah berbuat dosa terhadap Engkau dan sesama, baik dalam pikiran, perkataan, maupun dalam perbuatan kami. Sebab itu kami mohon kepadamu, kasihanilah kami ya Allah, menurut kasih setiamu. Ampunilah dosa kami, menurut rahmat-Mu yang besar. Amin. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai mari datanglah, Kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Janganlah ragu, Tuhanmu mengajak aku dan kau. Jangan enggan menerima kasih dan terhadap aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Waktu serta kesempatan berlalu yang diberi aku dan kau. Nanti gelap kematian membayang, mengancam aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Marilah kita bangkit berdiri. Jemaat, setelah kita mengaku segala dosa kita kepada Tuhan, maka sekarang dengarkanlah berita pengampunan dosa. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. 1 Yohanes 4 ayat 9 dan 10.
dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik. Ku mulai dari diri sendiri, hidup jujur dengan hikmat Tuhanku. Tekadku Tuhan, mengikutmu selama hidupku, berpegang teguh kepada iman dan percayaku. Akan ku mulai dari diriku, menunjukkan sikap yang benar. Biarpun kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar. Ku mulai dari keluargaku, dengan berlaku firman-Mu, selalu mendengar tuntunan Tuhan, berserah pada rencana kasih-Mu. Kadang-kadang jawaban Tuhan atas doaku, ku pegang teguh, Tuhanku memberikan yang terbaik. Ku mulai dari keluargaku, hidup memancarkan kasih-Mu. Walau ku lemah dan tidak layak, kuasa Tuhan menguatkan diriku. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara, kita mempersiapkan diri untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Mari kita persiapkan pembacaan Alkitab dari Perjanjian Baru, kitab yang terakhir, Wahyu pasal 4 ayat 1 sampai 11. Kitab Wahyu pasal 4 ayat 1 sampai 11. Sebelum kita membacakannya dan merenungkannya, marilah kita berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman saat ini. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang ada di dalam surga, sedia hati kami untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu agar firman Tuhan yang akan kami baca dan dengarkan ini menjadi milik kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada hari ini terdapat pada Kitab Wahyu 4 ayat 1 sampai 11 yang diberi judul Roh Allah dan Antikristus. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi, dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya, roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Allah adalah kasih.
Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah demikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Demikian firman Allah. Saudara-saudara, saya bacakan kembali Wahyu 4 ayat 1 sampai 11, demikian. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga, dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah sebuah tahta terdiri di sorga, dan di tahta itu duduk seorang. Dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis, dan suatu pelangi melingkupi tahta itu, gilang gemilang bagaikan samrut rupanya. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta, dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guru yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal, di tengah-tengahnya tahta itu, dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata, di sebelah muka dan di sebelah belakang. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya, dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada, dan yang akan datang. Dan setiap kali makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu, dan yang hidup sampai selama-lamanya, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dulu ketika saya mulai melaksanakan tugas panggilan pelayanan, episode mulai dari saya mulai membicarakan ini dari ketika saya vikaris. Saya memang pada waktu itu senang membayangkan orang-orang dalam pelayanan atau yang terjun dalam pelayanan. Maka itu ada kerinduan untuk menjadi seorang pendeta, lalu kemudian dapat kesempatan studi S1 di STTI di Makassar. Sesudah itu saya ditugaskan untuk melaksanakan vikaris
di suatu daerah. Kalau di daerah Poso, di daerah sana kami melaksanakan vikaris di Muri, yaitu di desa Ensa. Jadi saya melakukan praktik di jemaat Suara Ensa. Jadi saya sungguh bahagia berada di tengah-tengah jemaat, tetapi setelah melihat realitas pelayanan, ada perasaan kecut, ada perasaan takut untuk meneruskan pelayanan. Ada keinginan, tapi ada juga perasaan was-was, khawatir. Sampai-sampai berpikir, bagaimana kalau kita kemudian menghindari jalan ini, jalan pelayanan. Lebih baik kita melakukan bidang-bidang kehidupan yang lain atau job-job yang lain. Saudara-saudara, tahap demi tahap kita melalui para senior, lalu kemudian ketika saya mengungkapkan perasaan kecut itu, lalu ingin mengalihkan jalan hidup, bukan meneruskan pelayanan, melainkan ke hal yang lain, mereka mengatakan, Pinehas, jangan. Teruskanlah panggilanmu karena itulah yang Tuhan mau. Tuhan tidak akan pernah membiarkan engkau berada dalam perasaan yang kemudian kosong, apalagi dalam perasaan yang jatuh, ataupun hidupmu yang kemudian terhenti karena kendala-kendala yang ada. Tuhan akan memimpinmu. Ada seorang senior mengatakan begini, ikutilah permainan Tuhan, maka dia akan membuat tarian-tarian hidupmu menjadi indah. Saudara-saudara, tapi saya tetap bergumul. Apakah saya sanggup untuk melayani atau tidak? Nah, sampailah saatnya kami diurapi. Saya itu diurapi bersama kami berdelapan, itu tanggal 28 April tahun 1996 di jemaat di Desa Ranununcu. Jadi, saat kami ada di sana, mulai siang hari, karena besok kami mau dirapi, kami dipersiapkan, malah sudah melakukan suatu prosesi pada sore dan malam hari itu, hati saya masih diliputi perasaan galau. Apakah saya sanggup atau tidak? Apakah saya bisa melaksanakan pelayanan atau tidak? Saudara-saudara, ketika kami besoknya mulai melakukan prosesi masuk ke ruang ibadah untuk menerima pengurapan itu, hati saya berdegup kencang, apakah saya bisa atau tidak? Tambah lagi ketika itu kami mendengar berita meninggalnya Ibu Tin Soeharto. Jadi Ibu Tin Soeharto meninggal pas di hari kami diurapi, tanggal 28 April 1996. Entah kenapa meninggalnya, mungkin karena suatu penyakit, kami tidak tahu. Itu membuat saya makin gentar dan was-was. Tapi saya, karena diingatkan oleh para senior, tetaplah ikuti panggilan Tuhan. Saya mengikuti prosesi itu. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Perasaan saya makin kalut. Karena apa? Saya merasa tidak sanggup untuk meneruskan pelayanan ini. Tapi saya juga rindu untuk mengikuti dan melakukan ini. Jadi saya berada dalam ketegangan dua kutub itu. Antara rindu melayani, tapi dengan perasaan cemas yang luar biasa. Kemudian kami sujud. Lalu para pendeta menumpangkan tangan. Saudara-saudara, sampai pada waktu sujud, kemudian pengucapan berkat pelayanan, hati saya masih galau. Benar-benar saya khawatir. Namun sesudah itu, ketika sang pimpinan gereja meraih tangan saya dan mengatakan, silahkan berdiri. Lalu saya berdiri, dan saat mata saya menatap jemaat, perasaan saya plong. Seluruh kegalauan itu hilang. Jadi saya merasa heran, kok bisa? Apa yang tadinya saya begitu khawatirkan, lenyap sama sekali. Dan saat itu saya berkata di dalam hati, Tuhan, ini bukan pekerjaanku. Ini bukan pekerjaan kami, ini pekerjaanmu. Maka sejak itu, saya kalau ditugaskan pelayanan, tidak ada kata tidak. Tidak berani menolak sampai hari ini. Jadi saya dipindahkan ke suatu tempat, lalu kemudian saya mendapat kesempatan untuk studi, lalu kemudian menjadi tenaga utusan gereja di suatu jemaat di Ciledug. Saya laksanakan kurang lebih 9 tahun, lalu kemudian saya melanjutkan studi lagi, diminta untuk memimpin jemaat GKST Gloria Jakarta yang tadinya saya hindari, saudara, karena membentuk jemaat itu luar biasa rumitnya. Ya, masa saya sampai pada episode ini harus turun lagi, lalu kemudian melakukan sesuatu dari bawah.
Tapi tidak, saya katakan kepada keluarga saya, kita harus melakukannya karena itu adalah panggilan dari Tuhan. Jadi, saudara-saudara, tema hari ini adalah dengarkanlah dan taatilah suara, dalam kurung panggilan Tuhan. Jadi saya tidak hanya menyebut suara, tapi saya urutkan dengan panggilan Tuhan. Karena kalau cuma suara Tuhan, nanti interpretasinya bisa kemana-mana. Namun kalau dikaitkan suara dan plus panggilan Tuhan, jelas kemana kita akan melangkah. Sebab begini saudara-saudara, banyak orang kadang-kadang saya dengar hamba-hamba Tuhan, baik di khotbah ataupun dalam kesaksian mengatakan, oh tadi malam saya mendapat firman Tuhan. Kaget saya. Mendapat firman Tuhan luar biasa. Padahal sebenarnya yang dimaksudkan adalah ilham atau ide atau gagasan atau ilham. Ya Tuhan masih berfirman kepada kita, tapi episode kita adalah episode yang berbeda dengan zaman nabi-nabi. Dulu Tuhan berfirman langsung. Nah sekarang Tuhan memberikan firman-Nya melalui, ini saya angkat, melalui Alkitab, Kejadian sampai Wahyu, tidak kurang tidak lebih, cukup. Ya, nah saudara-saudara, karena itu di dalam Lukas ketika Yesus berbicara mengenai seorang kaya yang mati, di situ juga ada Lazarus yang miskin juga mati, lalu Lazarus masuk ke dalam sorga di pangkuan Abraham, yang kaya ada di neraka. Nah, si orang kaya diceritakan di situ sangat-sangat menderita karena dia kepanasan di dalam neraka. Akhirnya dia minta tolong kepada Bapak Abraham, perintahkanlah si Lazarus mencelupkan tangannya ke air lalu kemudian meneteskannya ke lidah, sebab saya sangat-sangat kehausan dan kepanasan. Lalu Abraham mengatakan tidak mungkin, jarak kita juga terlalu jauh dan tidak bisa dilampaui. Dan yang kedua, si orang kaya mengatakan, kalau begitu tolonglah, mintalah atau perintahkan Lazarus turun ke bumi untuk memberitahukan kepada keluargaku, supaya mereka jangan hidup seperti saya, lalu nanti masuk neraka. Lalu apa kata Abraham? Tidak mungkin. Sebab di dalam dunia atau mereka juga punya kitab suci. Jadi firman Tuhan sekarang adalah kitab suci, dan kita sebagai orang Kristen, inilah firman Tuhan. Jadi kadangkala saya merasa aneh kalau ada yang mengatakan tadi malam saya mendapatkan firman Tuhan, atau saya diperintahkan oleh Tuhan. Andaikan dia membaca Alkitab, lalu kemudian mengikuti amanat gerejawi yang dilakukan atau diberikan oleh gereja ataupun lembaga-lembaga pelayanan, itu mungkin. Tapi kalau dia menerima langsung, ya itu bisa jadi ilham atau gagasan, atau juga suatu masukan dalam hidupnya. Saya akan sering mendapatkan itu. Ada ilham, dan saya selalu menerima itu sebagai suara Tuhan. Tapi saya tidak berani mengatakan Tuhan berfirman kepada saya secara langsung pula. Oh, saya tidak berani mengatakan seperti itu, sebab firman ini tidak lebih tidak kurang sudah menjadi satu perintah, suara, panggilan Tuhan kepada kita umat manusia. Apalagi kalau kita lihat seringkali ya, ada yang mengatakan tadi malam saya mendengar suara Tuhan, bla 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 bla. Ternyata dia manipulasi firman Tuhan untuk tujuan tertentu. Di bidang politik kadang-kadang kalau sudah mendekat musim-musim kampanye, pilkada, pileg dan lain-lain sebagainya, ayat itu dipakai. Saya tidak bicara agama lain. Orang Kristen juga seringkali mempolitisasi firman Tuhan, dan itu berbahaya, saudara. Ada cerita dulu saya dengar seorang hamba Tuhan, dia menyukai seorang gadis di jemaatnya, tapi gadis itu tidak punya perasaan apa-apa. Dia sudah PDKT, tapi ya gadis itu menolak. Secara halus dia tidak menerima. Nah, karena itu si hamba Tuhan ini menggunakan trik. Lalu dia pergi kepada si gadis itu dan mengatakan, "Dek, saya mendengar dan menerima perintah Tuhan tadi malam bahwa saya harus menikah dengan adik. Dengan begitu, maka kita memenuhi hukum Kristus atau perintah Tuhan." Dan itu juga disampaikan kepada orang tuanya. "Ibu, bapak, saya mendengar dan menerima perintah Tuhan bahwa saya harus menikahi anak ibu." Jadi mereka kemudian menjadi takut. Kalau menolak berarti menolak perintah Tuhan. Akhirnya si gadis yang tadinya tidak punya perasaan terpaksa menikah. Orang tua yang tadi mungkin tidak menginginkan itu terjadi karena perintah Tuhan, lalu kemudian merestui. Saudara, itu namanya pemutarbalikan fakta firman. Jangan lakukan hal seperti itu.
Sekali lagi, firman Tuhan itu sudah ada pada kita. Inilah. Dan firman itu kemudian berkembang dalam diri kita melalui pertolongan Roh Kudus. Saudara-saudara, jadi kita sekarang berada dalam episode bahwa firman Tuhan sudah menjadi kitab suci, lalu kemudian menjadi suatu masukan, karenanya baca firman tiap hari, supaya kita mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan perintah Tuhan, dan terutama kita kemudian setelah itu mampu melakukannya. Jadi beritakanlah firman, dan bagi kami semua lakukan itu dalam pelayanan. Bagi jemaat, baca firman, minta Roh Kudus, maka bersama-sama Roh Kudus kita akan mendengarkan suara Tuhan. Kita akan mendengarkan perintah Tuhan. Kita akan mendengarkan apa maksud Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Tadi kita sudah membaca Wahyu pasal 4 ayat 1 sampai 11. Pembacaan hari ini. Ini tentang penglihatan Yohanes di Pulau Patmos mengenai apa yang akan terjadi dalam kehidupan di dunia ini, terutama kehidupan kita selaku umat yang dipanggil untuk percaya kepadanya, dan bagaimana nanti kita akan menghadapi masa-masa di depan kita, terutama pada saat episode penghakiman akan dinyatakan. Dikatakan di sini bahwa Yohanes mendengar suara yang dulu dia pernah kenal, dan suara itu kemudian berkata kepadanya sebagai berikut. Sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga, dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari, dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah itu. Lalu saudara-saudara, segera aku dikuasai oleh roh, dan lihatlah sebuah tahta terdiri di sorga, dan di tahta itu duduk seorang. Jadi Yohanes ketika mendengar suara itu naiklah, dia akan memperlihatkan, suara itu akan memperlihatkan apa yang akan terjadi kemudian. Lalu diceritakan Yohanes patuh. Ia kemudian menaati suara itu, dia beranjak. Lalu kemudian oleh Roh Kudus dia kemudian melihat sorga, di mana di situ ada tahta. Di dalam tahta itu duduklah seorang. Nah, saudara-saudara, pada bagian ini saya mau menjelaskan. Andaikan kita ingin melihat, tanda petik, keajaiban jalan Tuhan, atau keunikan dan keluarbiasaan hidup di dalam Tuhan, maka pertama-tama, jangan tolak suara Tuhan, terlebih lagi, jangan tolak panggilannya. Jadi kalau Tuhan sudah mengatakan bertobat, bertobatlah. Kalau Tuhan mengatakan mari ikutlah aku untuk melayani, melayanilah. Seperti Yohanes, dia beranjak lalu mengikuti apa yang dimaksudkan oleh Tuhan, dan dia melihat apa yang akan terjadi di depannya. Saudara-saudara, Roh Kudus menyertai Yohanes, dan roh yang sama akan menyertai setiap orang yang sungguh-sungguh beranjak dari kehidupan lamanya, yang sungguh-sungguh tergerak hatinya untuk mengikuti panggilan Tuhan. Roh ini akan mendampingi kita, menaungi kita untuk melihat jalan hidup kita ke depan. Nah, dalam penglihatan itu, Yohanes melihat sebuah tahta. Dan di dalam tahta itu ada seorang. Seorang itu tentu kita sudah tahu, dia adalah anak manusia, putra Allah, Yesus Kristus namanya, yang adalah Alfa dan Omega, yang disebutkan di dalam Yohanes, yang bersama-sama dengan Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dia sendiri adalah Allah, dan tidak ada sesuatu pun yang terjadi tanpa dia. Jadi saudara-saudara, di tahta itu ada sesuatu yang dahsyat. Dikatakan tahta itu bersinar. Bersinar dikatakan tadi bagaikan batu yaspis dan batu sardis. Batu di sini batu permata. Jadi batu permata yaspis dan batu permata sardis. Kemudian tahta itu dikungkungi atau dilingkungi oleh pelangi yang sungguh sangat indah bagaikan zamrud. Jadi ini batu-batu permata yang sangat mahal, saudara-saudara, menggambarkan bagaimana kecemerlangan tahta. Ya, ini baru bagian tahta, belum surga secara keseluruhan, tetapi memang pokok sentralnya adalah di situ, di mana Yesus duduk. Jadi itu tahta, ya. Saudara-saudara, di depan tahta, di sekitar tahta itu ada 24 tahta lagi.
di mana di situ duduk para tua-tua, menggambarkan sebagai orang-orang kudus, orang-orang suci, yang kemudian akan mendiami apa yang disebut sorga kekal. Nah, saudara-saudara, selain ada 24 tua-tua, kemudian di depan tahta itu ada semacam lantai kaca. Dan di lantai itu lalu kemudian ada 4 makhluk yang aneh. Ya, 4 makhluk yang aneh itu, pertama adalah makhluk yang bermuka singa. Yang kedua, makhluk bermuka anak lembu. Yang ketiga, makhluk bermuka manusia. Dan yang keempat, makhluk bermuka burung nasar dengan sayapnya yang kekar itu. Nah, saudara-saudara, disampaikan bahwa muncul dari tahta itu muncul kilat yang menyambar-nyambar. Ya, tapi bukan kilat yang menakutkan. Suatu kilat untuk penggambaran betapa kokoh, kuat, dan besarnya atau dikdayanya alam sorga, terutama yang bersumber dari tahta anak Allah tadi. Nah, saudara-saudara, saya lanjutkan. 4 makhluk itu lalu kemudian digambarkan bersayap. Bersayap 6, kalau tidak salah tadi dikatakan di situ. Dan di dalam sayap-sayapnya itu ada mata, banyak mata. Ya, jadi pada awalnya tadi dikatakan 4 makhluk itu mempunyai mata yang banyak di bagian muka, di bagian belakang. Ya, dulu saya pernah menjelaskan 24 tua-tua itu penggambaran daripada orang-orang kudus. Kemudian yang 4 ini adalah penggambaran daripada malaikat-malaikat Tuhan, malaikat tertinggi yang mengawasi, menjaga, lalu kemudian memantau kita. Jadi tidak ada orang yang bisa menyembunyikan dosanya, tidak ada orang yang bisa menyembunyikan kesalahannya, tidak ada, karena mata Tuhan melalui simbol-simbol mata dari 4 makhluk itu mau menjelaskan mata Tuhan kemudian terarah kemana-mana. Apalagi di situ ada 7 obor sebagai penggambaran 7 roh. Nah, sekali lagi, angka-angka tadi bukan soal bilangan, itu simbolis. Itu adalah lambang. Lambang dalam tradisi Yahudi atau Ibrani. Mengenai kekudusan, mengenai hal-hal yang terkait dengan Tuhan. Bagaimana kita kemudian akan memaknainya, itu harus memperhatikan, menggali ayat angka-angka itu. Tapi bukan pada tempatnya saya mau menjelaskan angka-angka itu. Saya mau mengatakan itu bukan soal bilangan semata, melainkan adalah lambang-lambang dari kekudusan Tuhan. Dan sorga itu adalah alam kudus, dan semua lambang-lambang itu dipakai. Tapi intinya begini, 4 makhluk itu mau menunjukkan malaikat tertinggi, kemudian 24 tua-tua yang duduk di tahta itu, di sekitar tahta utama, menggambarkan orang-orang yang kudus yang masuk ke dalam kerajaan sorga. Lalu kemudian 7 roh itu adalah gambaran daripada Roh Kudus yang siap kemudian menjalankan tugas ke seluruh dunia. Tapi itu bukan soal 7 Roh Kudus, bukan. Hanya mau menjelaskan bahwa Roh Kudus itu adalah suatu dimensi sempurna dari Allah Bapa di surga yang kemudian akan bekerja untuk menolong kita. Bersyukurlah kita sebagai orang Kristen lalu percaya bahwa periode hidup kita selanjutnya kita jalani dalam kekuatan Roh Kudus. Nah, lalu saudara-saudara, makhluk-makhluk yang dikdaya itu, yang luar biasa itu, kemudian tunduk dan berseru, kuduslah, kuduslah, kuduslah Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Dialah yang sudah ada, yang ada dan yang akan datang. Jadi ini juga dalam istilah Wahyu disebut yang Alfa dan yang Omega. Nah, ketika para 4 makhluk itu berseru-seru, tersungkurlah 24 tua-tua itu. Lalu mahkota yang terbuat dari emas, mereka mempunyai mahkota emas. Bayangkan, mahkota emas mau menggambarkan betapa nilai hidup mereka sungguh sangat tinggi di sorga karena ketaatan dan kekudusannya di dalam dunia. Mereka melemparkan tahta itu, lalu sujud tersungkur menyembah yang kuasa, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, di mana mereka lalu mengatakan, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Puji Tuhan. Yohanes membantu kita untuk memandang ke depan. Bagaimana kita harus hidup. Semuanya boleh diterangkan di dalam kitab Wahyu, termasuk pembacaan tadi.
Oleh karena itu, saudaraku, kita masih di dunia, saya mau mengatakan jangan sia-siakan iman. Jangan sia-siakan panggilan. Jangan hanya berkata firman-firman Tuhan, suara-suara Tuhan, panggilan-panggilan Tuhan, tapi kita tidak setia. Sebab Yesus pernah berkata, banyak orang yang berseru Tuhan, 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 tapi sesungguhnya aku tidak mengenal mereka, aku menolak mereka. Lalu mereka berkata, Tuhan, bukankah aku melayani demi namamu, dalam namamu, menyembuhkan juga dalam namamu, tapi Tuhan mengatakan, aku tidak mengenal kamu. Mungkin mereka memang hebat. Barangkali mereka melakukan mujizat dan penyembuhan ilahi atau yang lainnya. Tapi hatinya bukan untuk Tuhan. Jangan-jangan mereka melakukan itu demi popularitas, demi kejayaan, dan bahkan yang mengerikan demi uang. Jangan lakukan itu. Jangan lakukan itu. Kesetiaan kepada Tuhan tidak sebanding dengan uang yang kita raih. Dan yang paling mengerikan lagi, kalau kita merasa sudah melayani, lalu kemudian Tuhan mengatakan, I don't know you, saya tidak mengenal kamu. Oh, sedihnya saudara-saudara. Oleh karena itu, kembali kita berkaca pada firman. Baca firman setiap hari. Dan kemudian bertanyalah, apakah saya sudah setia mengikuti Tuhan atau tidak? Jangan abaikan panggilan Tuhan. Jangan lalaikan. Memang dunia ini penuh dengan segala hal yang bisa menyeret kita dan menggoda kita untuk kemudian meninggalkan Tuhan. Ibadah tidak penting lagi, apalagi dalam masa pandemi ini. Ya, banyak orang saya lihat tidak lagi terlalu mementingkan ibadah. Ya sudahlah, apalagi hidup susah, mengapa toh orang juga tidak tahu. Emang live streaming orang mau lihat saya kan tidak. Tapi saya mau menekankan, jangan seperti itu. Tetap datang beribadah, ikuti live streaming. Pelayanan itu tetap bisa berlaku. Itu puji Tuhan, ada alat untuk kita tetap bersekutu walaupun virtual. Berdoalah supaya masa pandemi ini bisa berlalu, lalu kemudian kita bersekutu lagi. Tapi kalau belum, ya jangan kurang hatimu untuk beribadah, untuk berdoa. Mungkin ini sedang dimaksudkan Tuhan untuk menguji dan mengoreksi hidup kita, mengoreksi kesalahan-kesalahan kita, menguji ketaatan kesetiaan kita. Jadi saudara-saudara, teruslah mendengarkan firman Tuhan. Dengarkanlah. Taatilah suaranya. Dan bagi kita yang melayani, mari kita melayani dengan sungguh-sungguh. Lakukan yang terbaik. Mulai dari diriku, kata firman atau lagu tadi, ataupun mulai dari keluargaku. Dan saat-saat seperti ini adalah saat-saat untuk kita mewujudkan, ya, bahwa kita akan memuliakan Tuhan, melayani Tuhan mulai dari diriku sendiri, mulai dari keluargaku. Jadi karena itu, teruslah berdoa bersama-sama dengan jemaat secara virtual, teruslah berdoa bersama-sama dengan keluarga, atau teruslah berdoa secara pribadi, maka kita akan mendapatkan jalan dan kekuatan untuk melewati masa-masa pandemi ini. Tuhan memberkati saudara-saudara dimanapun berada. Kiranya kekuatan, kuasa dari anak Allah akan beserta dengan kita. Amin. Saudara-saudara, mari kita melakukan introspeksi diri. Adakah kita masih setia mengikuti Tuhan dan berjalan mengikutinya dalam hidup ini? Apakah kita masih patuh kepada perintah-perintahnya? Saudaraku, mari kita mengoreksi hidup kita masing-masing. Mungkin kita pernah jatuh atau melalaikan panggilan Tuhan. Tapi hari ini saya berharap kita akan kembali, lalu menempatkan diri kita di jalan Tuhan, bukan di jalan yang lain. Memang hidup ini berat, sungguh sangat berat untuk kita jalani di dalam iman. Tapi percaya, setiap orang yang sungguh-sungguh melayani, Tuhan akan membukakan jalan baru dalam hidupnya. Roh Tuhan akan memampukan kita untuk memandang hidup yang lebih bernilai yang ada di depan kita. Ingatlah, perbuatan Tuhan yang terbesar bukan di depan, melainkan ada di depan kita, bukan di belakang, ada di depan kita.
Karena itu, saudara-saudara, mari kita nyatakan kesediaan kita lagi untuk mengikuti Yesus dalam keadaan apapun. Nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Kita nyanyikan sekali lagi. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Kita mendengarkan persembahan pujian dari Voga Group El Sapan. Seperti
Terima kasih anak-anakku dari El Safan, sungguh luar biasa pujiannya. Tuhan dimuliakan dan anak-anak semua diberkati, bahkan kami semuanya diberkati. Baiklah saudara-saudara, mari kita bangkit berdiri. Bersama-sama sekalian orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman, marilah kita ikrarkan iman kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Jemaat, setelah kita dilayani oleh persembahan dan pemberitaan firman, maka sekarang marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan sambil mengingat firman ini. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Mazmur 50 ayat 23. Kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Indah pagi merekam, bermain di cahaya surya dan cerah, di tingkah hijau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Yang hijau langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang, indah jelita, damai dan teduh, bersada kita jaya dan teduh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa.
kita mendoakan persembahan kita, nanti dilanjutkan dengan doa syafaat, dan semua ungkapan doa kita akan diakhiri dengan menyanyikan doa Bapa kami. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Ubahlah benda-benda mati ini menjadi karunia-karunia yang hidup untuk pekerjaan tangan demi kelebaran kerajaan. Berkatilah kami Bapa dalam kehidupan kami. Berkatilah gereja kami GKST Gloria Jakarta. Berkatilah seluruh majelis, penatua diaken dan keluarga-keluarganya. Berkatilah saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit. Tuhan, kiranya Engkau menyertai mereka, menaungi mereka dimanapun mereka berada, memberikan mereka kasih dan pertolongan, sehingga mereka mendapatkan kekuatan daripada Tuhan untuk kehidupannya, untuk keberadaannya. Karena itu kami berserah kepadamu Bapa, mendoakan Ibu Velma Pasua Valentam, Saudara Willy Bow, Bapak Rosano Robert Bungkundapung, Ibu Sylvie Timizela, Bapak Nguru dan Ibu Deborah Nguru Kanam, mertua, Ibu mertua dan Bapak mertua dari Padang, Penatua Yurlin Nguru Poang. Kami juga mendoakan Bapak Adrian Turangan, kami mendoakan Bapak Hans Tondawani, Ibu Edelin Ruagadi Meringgi, Bapak Theophilus Kampung, ayahanda dari Bapak Joni Kampung. Juga kami mendoakan Bapak Pendeta Iker Sirima, Pendeta GKST yang sekarang dirawat di Rumah Sakit PGI Cikini. Tuhan, kami mohon jamahan tangan, kiranya Engkau memberikan kekuatan supaya saudara-saudara kami dipulihkan dari keadaannya yang sakit. Tuhanlah yang menjamah mereka. Tuhanlah yang memberkati segala upaya tindakan medis dan perhatian keluarga yang diberikan untuk mendukung kesembuhan. Kami percaya dalam kekuatan dan anugerah Tuhan, mereka akan mendapatkan kekuatan itu. Kami mendoakan yang dalam pemulihan, Ibu Foni Krishna Pagala Galambang, Bapak Onjato Bondong, Saudara Marcel Mengelang, Ibu F. Penyami Sigilipu. Bahkan kami mendoakan semuanya yang lain juga dalam keadaan sakit dan pemulihan, dimanapun berada Tuhan saat ini. Kami memohon Tuhan menjamah, memberkati, dan mengalirkan kekuatan kesehatan kepulihan-Mu melalui semua langkah yang mereka tempuh dalam imannya. Kami juga mendoakan Valentina Marpaung, Tuhan tolonglah dia, berkatilah dia, Tuhan Engkau memberikan dia kekuatan, bahkan juga kepulihan dalam segala keberadaannya. Kami datang kepadamu membawa saudara-saudara kami yang berulang tahun kelahiran. Tanggal 28 Juli 2020, Pendeta Esra Putrajaya, Tio Lembang. 28 Juli 2020, Ibu Eltin Kaleeng. 28 Juli 2020, Bapak Ridwan Bayonang. 30 Juli 2020, Bapak Hans Tondawani. 31 Juli 2020, Pendeta Agnita Tauno. 31 Juli 2020, Ibu Yuli Kaligis. Dan hari ini tanggal 2 Agustus 2020, Saudari Jessica Gleonita Tanamo. Kiranya damai sejahtera Tuhan akan memenuhi mereka di seluruh waktu yang telah mereka terima. Umur panjang di tangan kananmu, dan kekuatan serta kesehatan kehormatan di tangan kirimu. Tanpa umur kami tidak berkembang. Tanpa bentangan waktu dari Allah, kami tidak mungkin melanjutkan hidup ini mencapai cita-cita kami. Karena itu, kami bersyukur atas anugerah ketambahan usia yang Tuhan berikan kepada saudara-saudara kami, dan berkatilah mereka semuanya. Kami mendoakan keluarga-keluarga yang juga mengalami atau merayakan ulang tahun pernikahan. Tambahkan kasih dan kuatkan hidup mereka, supaya cinta mereka akan bertumbuh berkembang bersama-sama cinta kasih mereka kepada Allah. Itulah yang akan memandu mereka untuk bertahan dan menjalani kehidupan bersama-sama sebagai satu keluarga. Kami mendoakan keluarga-keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi sebagai dampak daripada pandemi COVID-19. Tuhan berkati saudara. Kami percaya semuanya akan dapat dilalui bersama-sama dengan Engkau. Tuhan memberkati langkah-langkah yang ditempuh oleh jemaat kami dengan gerakan atau aksi Gloria Peduli yang kami lakukan setiap bulannya melalui penyaluran sembako.
Nah Tuhan, kami juga akan menyalurkannya lagi pada bulan Agustus ini. Tuhan berkati setiap donatur, setiap lembaga yang memberikan bantuan dan menyokong gerakan kami ini. Kami mendoakan semua pribadi, semua keluarga yang memberikan persembahannya, yang mau peduli kepada sesamanya. Karena itulah yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan dalam hidup ini. Tuhan memberkati seluruh pemuda dengan pelayanannya, berkati mereka untuk mempersiapkan suatu kegiatan dalam kaitan dengan ulang tahun mereka di bulan September nanti, yaitu aksi sosial untuk membantu keluarga-keluarga yang juga mengalami dampak daripada pandemi ini. Tuhan memberkati tim kerja, pengurus pemuda, dan seluruh pemuda. Tuhan memberkati mereka yang dalam perantauan, Jeffrey Tolevo, Yusgola Alpinus Bamulele, Albert Ian Torolio, Imran Lavuri, Roy Lavuri, Chris Walenta, Put Marimbo, Poli Marimbo, Devi Bindu, Jamal Mokeba, Son Sakuru, Omi Pangku, juga Yerobeam Kinida, William B. Lagantondo. Tuhan berkati mereka dalam segalanya, dalam kehidupan mereka, dalam perjalanan, dalam apapun yang mereka hadapi. Ya Bapa di surga, kami juga mendoakan Tuhan menghiburkan keluarga Yohanes Lubalu atas meninggalnya ibunda terkasih, Ibu Nursina CC 25 Juli yang lalu. Dan Pak Yohanes sedang berencana untuk kembali ke Jakarta. Tuhan tolong, Tuhan lindungi, Tuhan berkati. Berikan kekuatan dan kasih-Mu kepadanya. Tuhan memberkati anak-anak kami semuanya dimanapun berada. Tuhan memberkati studi mereka, seluruh upaya mereka untuk menjadi lebih pandai dalam kehidupan ini. Karena kami tahu dengan belajar dan terus belajar kami akan dimampukan, bahkan Tuhan akan membangun kehidupan kami. Tuhan memberkati orang tua kami dimanapun berada, jauh maupun dekat. Tuhan peliharakanlah. Tuhan berikan damai sejahtera dalam kehidupan mereka. Kami mendoakan pos kebaktian GKST Cibubur dan sekitarnya. Tuhan berkati pelayanan-pelayanan yang mereka langsungkan. Tuhan memberkati para pendeta terkait dengan gereja kami, Opa Pendeta MC Nubi, Opa Pendeta M. Kesodu, Oma Pendeta Bogar Sibi, Pak Pendeta M. Tomana, Pak Pendeta Sinar Putosi, Ibu Pendeta Agnita Tauno, Pak Ibu Pendeta Dian Patigo, Pak Pendeta Abdi Zainal Tajikoti, Pak Pendeta Hendri Bulu, Evangelis Litson Manyonyo, Pendeta Ana Nenoharan Milelipu, Bu Pendeta Risiana Barustandi, Pendeta Rusli Monarva, Pendeta Yakub Mugendo, Pendeta Esra Tiolemba, Pendeta Bernard Dawu, Pendeta Riberia Rubo, Pendeta Holiong Sengkombu, dan pendeta-pendeta lainnya yang tidak dapat kami sebutkan. Tuhan memberkati mereka. Tuhan memberkati semangat berpelayanan, membangun pelayanan, membangun daerah, membangun kehidupan sesama kami yang membutuhkan. Tuhan memberkati GPN Galilea, Tuhan memberkati pelayanan gembala, majelis, dan jemaatnya. Tuhan memberkati mereka semuanya. Kami juga berdoa untuk suatu langkah yang boleh Tuhan bukakan kepada kami, sebuah tempat kebaktian baru di Chapel Rumah Sakit PGI Cikini yang dapat kami gunakan mulai bulan Agustus ini. Dan Tuhan memberkati pengalaman berpelayanan selama di gedung GPN Galilea. Tuhan kiranya menyertai kami, menyertai semua langkah-langkah yang akan kami wujudkan dalam pengalaman pelayanan berikutnya. Tuhan tetaplah melingkupi kami dalam setiap langkah-langkah pelayanan itu. Bapa, berkati bangsa dan negara kami. Berkati pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah. Berkati daerah kami di Sulawesi, Tuhan. Berkati pelayanan gereja-gereja di seluruh Indonesia, bahkan juga secara khusus di Sulawesi. Terutama yang dilakukan oleh gereja-gereja di sana, GKST, Tuhan memberkati. Memberkati juga pelayanan gereja-gereja di daerah kami di DKI, Tuhan memberkati. Memberkati seluruh aparat yang menjaga ketertiban. Memberkati semua tenaga medis sebagai garda terdepan untuk memerangi COVID. Tuhan kiranya menolong dan memberkati mereka. Bahkan memberkati bagian warga jemaat kami yang juga menjadi bagian daripada kegiatan medis. Ibu Risma, Dayu, juga Yuliana Keayo. Tuhan memberkati mereka dimanapun mereka berada. Bapa, kami mendoakan Bapak Ibu Saudara yang beribadah saat ini. Tuhan memberkati, kami mendoakan keluarga Elsafa. Tuhan memberkati mereka semuanya. Secara khusus kami mendoakan Evangelis Ritson Manyonyo dan timnya, ada 8 orang
yang sekarang berada di Sabidago untuk suatu misi pelayanan mereka. Bahkan untuk mengembangkan wadah-wadah pelayanan di sana termasuk perkebunan El-Saban. Mereka telah diberikan hasil yang luar biasa. Tuhan memberkati pelayanan-pelayanan Bapak Ritson dan Ibu, juga seluruh tim serta yayasan, pengurus yayasan, bahkan seluruh anak-anak di El-Saban. Tuhan, Engkau memberkati mereka. Kami mendoakan keluarga Posman Sidabalok dan Ibu Elan Langkai, Tuhan berkati harapan mereka. Kami mendoakan keluarga-keluarga muda Andi dan Dewi Murni. Kami mendoakan juga Eko dan Peti untuk kehidupan mereka, bahkan memeliharakan anak terkasih yang Kau hadirkan di tengah mereka, Gevariel Banu Kristianto. Kami mendoakan Hendro dan Risma, Tuhan berkati harapan mereka, cita-cita mereka. Tuhan memberkati Indra dan Indah dengan anugerah Tuhan yang telah Tuhan karuniakan. Bahkan juga mendoakan David dan Jane, Tuhan memberkati juga dengan anugerah yang telah Tuhan berikan kepada mereka. Ya Bapa di surga, kami mendoakan Noni dan Yan, Tuhan berkati mereka dalam segala keberadaannya. Tuhan memberkati. Kami berserah kepadamu Bapa. Pimpin kami hari ini, hanya Tuhanlah kekuatan kami. Sungguh bersama Tuhan kami akan mampu untuk menjalani masa-masa yang sedang kami jalani saat ini. Kami panjatkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita mendengarkan beberapa pokok warta jemaat. Shalom. Mohon perhatiannya sejenak untuk beberapa pokok warta jemaat hari ini, Minggu 2 Agustus 2020. Majelis Jemaat GKST Gloria Jakarta mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Pendeta Pinehas Jenjengi, majelis bertugas, kelompok pujian, operator kamera dan alat-alat live streaming. Tuhan memberkati pelayanannya. Mohon dukungan doa dari jemaat sekalian untuk saudara-saudara kita yang berada dalam keadaan sakit maupun dalam proses pemulihan. Semoga jamahan tangan Tuhan memulihkan, menyembuhkan saudara-saudara kita yang namanya tercantum maupun tidak dalam pokok-pokok doa syafaat. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16b. Kebaktian minggu depan, hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020, pukul 10.00, pelayan firman Pendeta Pinehas Jenjengi dilaksanakan secara onsite di kapal rumah sakit PGI Cikini dengan kehadiran peserta ibadah maksimal 30 orang.
Ibadah ini juga akan disiarkan secara live streaming melalui akun Facebook Group GKST Jemaat Gloria Jakarta, sehingga warga jemaat dapat mengikutinya dan beribadah di rumah masing-masing. Ibadah Pemuda Gloria via Zoom hari ini, Minggu 2 Agustus 2020, pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. ID Zoom meeting di-share di grup Pemuda Gloria. Mohon perhatian dan partisipasi Pemuda Gloria. Warta nikah. Bila Tuhan berkenan dan tidak ada keberatan yang sah dari jemaat, Majelis Jemaat GKST Gloria Jakarta akan melayani peneguhan dan pemberkatan nikah atas diri pasangan calon mempelai Rio Agustinus Jemaat GKST Gloria Jakarta dengan Elia Yolanda Jemaat GKST Gloria Jakarta pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020, disiarkan secara live streaming pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Tempat kapel Rumah Sakit PGI Cikini, Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat. Bimbingan pranikah selanjutnya akan dilaksanakan secara online via Zoom pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Gladi resik akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Tempat kapel Rumah Sakit PGI Cikini. Mohon dukungan doa warga jemaat. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahirannya dan keluarga-keluarga yang merayakan ulang tahun pernikahan sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan 2 Agustus 2020. Ulang tahun kelahiran 28 Juli 2020 Pendeta Esra Putra Jayati Olemba. 28 Juli 2020 Ibu Eltin Kale. 28 Juli 2020 Bapak Ridwan Bayona. 30 Juli 2020 Bapak Hans Tondawani. 31 Juli 2020 Pendeta Agnita Tauno. 31 Juli 2020 Ibu Yuli Kaligis. 2 Agustus 2020 Saudari Jessica Gleonita Tanamo. Kiranya Tuhan senantiasa menganugerahkan sukacita dan berkat-Nya dalam menjalani hari-hari hidup selanjutnya. Aksi Gloria Peduli. Majelis Jemaat akan melaksanakan aksi Gloria Peduli dalam bentuk penyaluran sembako kepada keluarga-keluarga yang berdampak pandemi COVID-19 pada minggu kedua bulan Agustus ini. Mohon dukungan warga jemaat bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang ingin berpartisipasi dalam aksi Gloria Peduli ini dapat mengirimkan dananya ke rekening jemaat. Diinformasikan kepada seluruh warga jemaat dan simpatisan bahwa telah terbit rekening jemaat dan rekening panitia pembangunan sebagai berikut. Rekening jemaat Bank Mandiri Cabang Rawamangun, nomor rekening 6001008779912 atas nama Gereja Kristen Sulawesi Tengah Jemaat Gloria Jakarta. Rekening Panitia Pembangunan Bank Mandiri Cabang Rawamangun, nomor rekening 6001008779904 atas nama Gereja Kristen Sulawesi Tengah Jemaat Gloria Jakarta. Tempat kebaktian berdasarkan amanat rapat Jemaat GKST Gloria Jakarta tanggal 3 Februari 2019 dan 9 Februari 2020 mengenai peralihan tempat kebaktian ke kawasan yang lebih strategis dan mudah dijangkau. Maka panitia pengadaan sarana tempat ibadah telah meninjau beberapa lokasi untuk maksud peralihan tersebut. Pada akhirnya, panitia memutuskan setelah melakukan pertemuan dengan PLT Direktur Utama Rumah Sakit PGI Cikini
Dr. Alpinus Rante Kamboji, bahwa tempat kebaktian kita selanjutnya mulai bulan Agustus 2020 akan dilangsungkan di kapal Rumah Sakit PGI Cikini, Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat. Masa waktu penggunaan kapal Rumah Sakit PGI Cikini adalah 3 tahun. Selama kurun waktu 3 tahun itu, panitia akan menggalang dana untuk pengadaan sarana tempat ibadah GKST Gloria Jakarta. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Alpinus Rante Kamboji yang telah berkenan mendukung pelayanan GKST Gloria Jakarta. Terima kasih juga kepada panitia pengadaan sarana tempat ibadah GKST Gloria Jakarta atas langkah-langkah yang telah dan akan ditempuh demi keberlangsungan ibadah dan pelayanan kita. Tuhan memberkati. Pelaksanaan kebaktian minggu, majelis menyepakati berdasarkan situasi pandemi COVID-19 yang masih mewabah bahwa pelaksanaan kebaktian minggu Jemaat GKST Gloria Jakarta selama Agustus-September 2020 adalah sebagai berikut. Minggu pertama dan ketiga disiarkan secara live streaming dari rumah gembala jemaat. Minggu kedua dan keempat dilaksanakan secara onsite di kapal Rumah Sakit PGI Cikini dengan pembatasan kehadiran peserta ibadah maksimal 30 orang. Ibadah onsite ini tetap akan disiarkan secara live streaming sehingga warga jemaat masih dapat mengikuti dan ibadah di rumah masing-masing. Demikian disampaikan, semoga dapat dimaklumi. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat dan seluruh warga Jemaat GKST Gloria Jakarta mengucapkan terima kasih kepada Gembala, Majelis Jemaat dan seluruh warga Jemaat GPN Gereja Protestan Nusantara Galilea Tanjung Priok yang telah membuka pintu hati dan pintu gereja sehingga Jemaat GKST Gloria Jakarta dimungkinkan menggunakan sarana dan rumah ibadah GPN Galilea untuk melaksanakan kebaktian dan kebaktian-kebaktian khusus lainnya sejak tanggal 4 November 2018 sampai dengan bulan Juli 2020. Secara khusus terima kasih kepada Bapak Gembala GPN Galilea, Pendeta Letnan Kolonel CAJ, Dr. Randus Octavianus Dasilemba Sinar Putosi, terlibat langsung dalam pendirian Jemaat GKST Gloria Jakarta dan mendukung penuh pelayanan kita sampai hari ini. Mohon maaf jika selama melangsungkan pelayanan dan kebaktian di GPN Galilea kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan kita semua. Atas nama Persekutuan Pemuda GKST Jemaat Gloria Jakarta, Majelis Jemaat menyampaikan terima kasih kepada seluruh pemuda GKST dan simpatisan yang berasal dari Jabodetabek, Makassar, Papua, NTT, Salatiga, Banggai Kepulauan, Sorowako, Poso, Taripa, dan daerah lainnya atas keikutsertaannya dalam webinar HUT ke-71 Pemuda GKST bertajuk Peran Pemuda Gereja di Era dan Pasca Pandemi COVID-19 yang diselenggarakan oleh Pemuda GKST Gloria Jakarta pada hari Sabtu 26 Juli 2020 pukul 18.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Terima kasih diucapkan kepada Pendeta Rinaldi Damanik MSI sebagai narasumber dan Ketua Umum Persekutuan Pemuda Sinode GKST, Saudara Brani Limbong, yang ikut serta dan memberikan sambutannya. Terima kasih kepada donatur yang telah memberikan sumbangannya untuk door prize. Tuhan memberkati. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada
Bapak, Ibu, Saudara, dan keluarga-keluarga yang telah mengirimkan persembahannya ataupun bantuan dananya untuk menunjang pelayanan GKST Gloria Jakarta dan aksi Gloria Peduli. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Demikian warta jemaat atas perhatiannya. Diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Shalom. Terima kasih Ibu Penatua Yurin. Semoga sedikit tambahan untuk warta kita. Yang pertama terkait dengan berpindah tempatnya ibadah kita dari GPN Galilea Tanjung Priok ke Chapel PGI Rumah Sakit Cikini. Maka kemarin hari Sabtu tanggal 1 Juli pukul 10 bertempat di 1 Agustus bertempat di GPN Galilea. Majelis Jemaat GKST Gloria sudah bertemu dengan Majelis Jemaat GPN Galilea. Istilah kita di Poso metompa, pamitan. Jadi prosesnya sudah berjalan dengan baik. Sungguh kami bersyukur, berterima kasih. Semoga seterusnya pelayanan kita dapat kita lakukan bersama-sama. Yang kedua, terkait dengan panitia pembangunan, panitia pembangunan sudah bergerak. Mereka sudah mencetak beberapa proposal, sebagian sudah dibawa ke daerah, ke Sulawesi untuk diedarkan di sana, dan mungkin sebagian lagi akan diedarkan oleh panitia pembangunan kepada Bapak Ibu Saudara. Nah, memang masa pandemi ini orang berpikir, apaan lagi sih kita susah dikasih proposal. Yakinlah saudara-saudara, tidak ada yang sungguh sangat berat kalau kita bersama-sama dengan Tuhan. Kita dukung pekerjaan panitia dari pengadaan lahan, sarana ataupun tempat ibadah GKST Gloria Jakarta. Yang ketiga, yang terakhir, tambahan saya, minggu depan lagu-lagu kita akan coba disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak El Safar. Jadi kita harus memakai lagu-lagu yang familiar dengan mereka. Jadi 2 atau 3 lagu nanti kita akan sisipkan dalam liturgi sehingga mereka juga bisa memuji Tuhan, beribadah secara hidup dan leluasa. Itu tambahan dari kami. Terima kasih. Kita lanjutkan ibadah kita. Mari saudara-saudara kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri kebaktian live streaming ini. Berjalanlah dalam terang dan kekuatan Tuhan. Dialah yang memelihara hidup kita dalam kepenuhan kasih setianya. Jiwaku, umurku makin bertambah, singkatlah jalanku, namun kasih yang kudus menaungi aku terus. Itulah anugerah Tuhan, sobat dari Galilea. Berperang melawan dosa, oh betapa ku lemah. Aku nyaris putus asa, serta kuat hampirlah. Aku pasrah bertaruh, dan imanku pun teguh, berkat kasih sayang Tuhan, sobat dari Galilea. Berperang melawan dosa, oh betapa ku lemah. Aku nyaris putus asa, serta kuat hampirlah. Aku pasrah bertaruh, dan imanku pun teguh, berkat kasih sayang Tuhan, sobat dari Galilea. Berperang melawan dosa, oh betapa ku lemah. Aku nyaris putus asa, serta kuat hampirlah. Aku pasrah bertaruh, dan imanku pun teguh, berkat kasih sayang Tuhan, sobat dari Galilea.
Jemaat, kembalilah dalam damai sejahtera dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar pada hari ini. Dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Demikianlah ibadah kita hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom.